Halo teman-teman, selamat datang di Fraction ID, memberikan edukasi kimia yang bermanfaat yang pastinya ada di dalam kehidupan sehari-hari. Pada kali ini saya akan membacakan Q&A tentang spektrofotometri massa yang teman-teman tuliskan di kolom komentar. Pertama, saya akan bacakan pertanyaan dari Vina Agustin. Kakak izin bertanya, base peak itu ditentukan sendiri apa dari spektrum massanya udah kebaca base peaknya? Saya masih belum paham nentuin base peaknya. Tugasnya itu mencari fragmentasi N-heksana dan spektrum massanya. Nah, cara menentukan base peaknya itu gimana ya Kak? Itu pertanyaan pertama. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, cara menentukan base peak bagaimana Kak? Karena pada soal tidak terterakan spektrum massanya. Ini pertanyaan dari Ade Rahmawati. Lalu pertanyaan ketiga dari Elni Mala, aku ada tugas tentang spektroskopi massa, tapi nggak paham cara penyelesaiannya sama sekali. Cara mengetahui nilai massa per elektronnya gimana ya? Ini pertanyaan dari Sonia Gisani Maulidini. Lalu ada pertanyaan dari Ade Ramawati, Kak, kalau pembelahan heterolisis digunakan pada saat apa? Lalu ada pertanyaan dari Gandis Prista, cara nentuin peak gimana? Lalu ada pertanyaan dari teman yang lainnya, mau bertanya cara kita kapan memakai heterolisis dan homolisis itu gimana ya Bang? Cara kita tahu kapan pakai hetero dan homolisis. Lalu ada pertanyaan lagi, M per E dan M per Z itu sama nggak? Dan pertanyaan dari Hesti Puspita, Kak bertanya jika ada soal spektrum massa senyawa keton menunjukkan ion penting pada massa per elektron 114 25%, massa per elektron 86 20%, massa per elektron 27 40%. Keton yang sesuai dengan data tersebut adalah, mohon bantuan penjelasannya Kak, terima kasih. Baik teman-teman, saya akan membahas atau menjawab pertanyaan yang lebih mudah dulu ya teman-teman, yang tidak perlu penjelasan yang lebih panjang sekali. Contohnya itu pertanyaan dari, apakah massa per elektron atau massa per Z itu sama? Massa per elektron dan massa per Z itu di spektrofotometri massa sama aja teman-teman. Kalau M per E kan massa per elektron, kalau M per Z itu artinya Z itu adalah, kalau kita belajar tentang kimia ya, kimia dasar yang SMA, kan kalau misalnya ada suatu unsur X, lalu kan nomor massanya itu A, lalu Z-nya itu bisa disimbolkan nomor proton atau nomor elektron. Nah, jadi bisa aja dituliskan massa per Z, karena sama aja Z itu seperti sebelumnya teman-teman di kimia dasar. Lalu pertanyaan kedua, cara mengetahui nilai massa per elektronnya gimana ya? Nilai massa per elektron itu sama aja dengan bobot molekul dari suatu senyawa atau suatu fragmen. Jadi cara menentukannya ya tinggal hitung aja teman-teman. Berapa sih jumlah bobot molekulnya? Yaitu sama aja dengan massa per elektron. Kecuali nanti yang ngomongin tentang isotop ya, kan kalau brom, klor itu kan banyak macam-macamnya teman-teman di bumi ini. Nah nanti ada massa per elektronnya itu selisihnya berbeda-beda massa per elektronnya, atau ada 2 peak atau 3 peak. Nah nanti beda lagi penjelasannya. Jadi massa per elektron itu sama dengan bobot molekulnya. Lalu pertanyaan ketiga, aku ada tugas tentang spektroskopi massa tapi nggak paham cara penyelesaiannya sama sekali. Nah, untuk teman-teman yang ingin memahami spektroskopi massa dari dasar-dasarnya, lalu ada contoh-contohnya, teman-teman bisa tonton videonya di Fraction ID. Teman-teman nonton bagian playlistnya itu tentang elusidasi struktur atau kimia analisis organik. Di situ saya urutkan pelajarannya teman-teman, mulai dari spektroskopi UV sampai ke yang NMR, tapi yang MS-nya ada teman-teman. Nah, teman-teman di situ ada urutannya. Mulai paling atas itu bagian yang paling dasarnya, lalu yang terakhir itu adalah contoh-contohnya. Jadi teman-teman bisa langsung ya lihat playlistnya aja di Fraction ID. Lalu pertanyaan keempat, cara menentukan base peak bagaimana Kak? Karena pada soal tidak terterakan spektrum massanya. Cara menentukan base peak itu adalah dengan teman-teman harus mengetahui apa sih pola fragmentasi utamanya. Misalnya dari senyawa alkohol ya, pola fragmentasi utamanya itu kan pembelahan alfa, lalu yang keduanya itu dehidrasi alkohol. Kalau untuk yang asam karboksilat, ester, keton, aldehida, yang semua senyawa berkarbonil, itu ada tambahannya. Kalau misalnya dia sampai karbonnya sampai gamma, itu nanti ada pembelahan McLaverty, itu juga muncul sebagai base peak juga. Kalau untuk alkana, tetapi yang bercabang, yang muncul base peaknya itu adalah karbokation yang tersier, itu pasti muncul sebagai base peak.
Jadi seperti itu teman-teman. Lalu pertanyaan yang kelima, kakak izin bertanya, base peak itu ditentukan sendiri apa dari spektrum masanya udah kebaca base peaknya? Saya masih belum paham nentuin base peaknya. Kalau masalah ini tergantung dosennya ya teman-teman. Jadi ada dosen yang langsung kasih spektrum MS-nya, kita disuruh apa aja sih fragmentasinya dengan nilai massa per elektron yang udah ada peaknya itu. Kita disuruh cari fragmen-fragmennya. Nah, bisa juga soal keduanya itu dibikin variasinya, ada suatu senyawa kita cari base peaknya apa. Nah, cara nentuin base peaknya kita tinggal ketahui atau hafal apa aja sih pola fragmentasi dari senyawa itu. Jadi begitu ya teman-teman. Lalu lanjutannya tugasnya itu mencari fragmentasi N-heksana dan spektrum masanya, dan cara menentukan base peaknya itu gimana. N-heksana kita hitung dulu bobot molekulnya. Nah, bobot molekul senyawanya itu sama dengan massa per elektronnya. Untuk heksana sendiri, semakin banyak hilangnya alkil, maka dia membentuk karbokation lebih stabil. Jadi dia akan muncul sebagai base peak. Heksana itu kan berarti 6 karbonnya. Berarti kalau dia kehilangan 3 karbon atau kehilangan propil, maka akan muncul sebagai base peak. Itu untuk pola fragmentasi utama alkana yang muncul sebagai base peaknya. Lalu pertanyaan yang keenam, mau bertanya cara kita kapan memakai hetero dan homolisis. Itu bagaimana ya bang? Cara menentukan homolisis dan heterolisis, contohnya kalau di senyawa karbonil ya teman-teman. Kalau misalnya kita hitung nih, dengan mengurangi ion molekul lalu dikurangi dengan fragmennya, kan dapat tuh perkiraan. Kalau misalnya kemungkinan karbonilnya masih tersisa dan terbaca di MS, biasanya homolisis karena nanti terbentuk ion asilium. Kalau misalnya karbonilnya nggak terhitung di MS, maka pembelahannya itu adalah heterolisis. Itu cara mudahnya. Lalu pertanyaan yang ketujuh, cara nentuin peak gimana ya? Nah, maksudnya mungkin cara nentuin peaknya itu, misalnya terdapat gambar ya, terus selalu ada peak-peaknya. Nah, kita tinggal hitung aja teman-teman, gimana ion molekulnya dikurangin peak fragmennya. Nah, nanti kan dapat tuh, apa sih yang kehilangan atau yang jadi radikal, maka kita tinggal tentuin aja bagaimana pembelahannya, apakah dengan homolisis, heterolisis, atau hemiheterolisis. Mungkin maksud pertanyaannya seperti itu. Nah, untuk contoh-contohnya seperti ini, teman-teman bisa mengklik videonya di pojok kanan atas atau mengklik video di deskripsi video. Lalu untuk pertanyaan yang selanjutnya yang butuh penjelasan lebih lengkap, teman-teman bisa nonton videonya berikut ini. Ini adalah pertanyaannya. Kak bertanya, jika ada soal spektrum massa, senyawa keton menunjukkan ion penting pada massa per elektronnya 114. Yang persenan ini artinya persen kelimpahan. Kalau yang 114 ini 25%, massa per elektron 86 itu 20%, massa per elektron 27 itu 40%. Ton yang sesuai dengan data tersebut adalah, mohon bantuan penjelasannya Kak. Terima kasih. Lalu ada opsi jawabannya. Pilihan ganda ada opsi 2 heptanon dan 3 heptanon. Oke, kita akan bahas teman-teman pertanyaan ini. Kita bahas yang 2 heptanon dulu, baru nanti kita bahas yang 3 heptanon. Di sini terdapat senyawa 2 heptanon. Setelah ditembakin elektron, maka muncul massa per elektronnya dari ion molekulnya itu 114 dan terlepas 2 elektron, 1 elektron dari spektrum massa dan 1 elektron dari senyawanya. Berarti sesuai teman-teman yang massa per elektronnya itu ada yang 114. Setelah itu dia mengalami namanya pembelahan alfa. Pembelahan alfa ini kan pola fragmentasi utama dari gugus karbonil dengan pembelahan homolisis. Kenapa homolisis? Karena kita ingin ion karbonilnya ini menjadi muatannya positif, lalu yang metilnya ini menjadi radikal, dan yang terbaca di MS itu massa per elektronnya adalah 99. Lalu bisa kemungkinan terjadi pembelahan alfa tapi heterolisis. Nah, kenapa heterolisis? Karena ingin alkilnya ini atau metil menjadi muatan positif dan yang karbonil ini menjadi radikal. Metilnya ini terbaca di MS sebesar 15 massa per elektronnya. Karena 2 heptanon memiliki H gamma, maka terjadi penataan ulang McLafferty, di mana hidrogen gamma akan membentuk satu ikatan dengan oksigen menjadi hidroksil. Lalu terjadi pembelahan heterolisis hingga ikatan tangkap di oksigen menjadi ikatan tangkap di bawah C karbonil. Lalu yang CC ikatan tunggal ini menjadi ikatan tangkap 2 dan menjadi radikal. Senyawa enol ini terbaca di spektrum massa sebesar 58 massa per elektronnya, sedangkan yang alkenanya ini menjadi radikal. Lalu kita cek pola fragmentasi dari senyawa 3 heptanon. 3 heptanon ditembakkan oleh elektron dari spektrum massa terbaca di MS sebesar massa per elektronnya adalah 114 dan kehilangan 2 elektron. Sesuai teman-teman, sesuai dengan di soalnya.
Lalu terjadi pembelahan alfa. Nah, di sini pembelahan alfanya pertamanya itu ada homolisis di karbonil, sehingga yang terbaca di MS itu adalah ion asiliumnya yang massa per elektronnya itu adalah 85, dan etilnya ini menjadi radikal. Jika dibandingkan dengan yang 2 heptanon tadi, 3 heptanon itu massa per elektronnya lebih mendekati dari soal. Cuma di sini 85, tapi di soal 86. Kemungkinan sih sebenarnya soalnya itu nilai massa per elektronnya adalah 85 bukan 86. Sedangkan yang 2 heptanon sangat jauh sekali teman-teman massa per elektron yang pembelahan alfa, yaitu 99 massa per elektronnya. Lalu 3 heptanon juga bisa mengalami pembelahan hydrolisis di C-alfanya, sehingga yang terbacanya itu adalah gugus alkilnya. Di sini etil terbaca sebesar 29 massa per elektronnya, sedangkan yang karbonil menjadi radikal. Jadi 3 heptanon itu lebih dekat ya teman-teman, karbokationnya itu yang massa per elektronnya 29 dengan yang di soal 27. Kemungkinan sih di soalnya itu mungkin 29 dibandingin yang 2 heptanon. Kalau yang 2 heptanon kan 15 massa per elektronnya, sedangkan yang 3 heptanon 29 mendekati di soal. Jadi kemungkinan yang di soal itu maksudnya yang pembelahan pentingnya itu adalah punyanya dari 3 heptanon, bukan punyanya 2 heptanon, karena kalau kita cek pola fragmentasinya semuanya mengarah ke 3 heptanon. Sekian video dari saya tentang Q&A tentang spektrofotometri massa part yang pertama. Apabila teman-teman ada pertanyaan seputar spektrofotometri massa, teman-teman bisa tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Apabila pertanyaannya bisa sampai 5 pertanyaannya, nanti akan saya buat Q&A part yang kedua. Jadi lebih baik teman-teman nanya sebanyak-banyaknya, sehingga bisa langsung dijawab di Q&A part yang kedua. Apabila teman-teman suka dengan video ini dan video ini bermanfaat, teman-teman bisa klik like dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga terbantu atau mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari video ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.